Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, dipandang rendah manusia bukan akhir segalanya tema kita ya. Baik, kita akan langsung lihat cuplikan teman kerja sombong. Apa sih yang disombongin? Kita lihat yuk. Iya begitu sombongnya. Tepuk tangan dulu deh ya, Masya Allah. Baik ya Habibi, ini punya teman kerja. Aku nggak bisa bilang temen nih kalau misalnya temennya sombong. Jadi bukannya lagi temen tapi jadi ujian. Nah gimana nih supaya kita tetap tawadu sehingga akhirnya derajat kita naik terus ya dan gak sombong dan apa ya seenggaknya kita tuh gak kecil hati gitu jadi orang. Silakan ya Habibie. Ya akhir afwan Habibie Ali, Ustaz Syam, Habib Zogi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawadu adalah perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap dirinya hebat, tidak menganggap dirinya mempunyai kekuatan. Kekuatan hanya milik Allah dan memandang baik kepada teman kita, saudara kita. Ya ahlul jannah, wahai ahli surga, wahai orang alim, wahai orang saleh, wahai orang yang hebat, wahai orang yang kaya, wahai yang Allah berikan keberkahan. Enggak menganggap saya ini hebat, saya ini yang lebih hebat dari dia, yang lebih sombong, jangan. Berbahayalah kalian ketika memiliki kesombongan. Apalagi mengatakan aku, kalau bukan karena aku, kamu tidak ada apa-apanya. Dan kamu rendah, kamu hina. Dan akulah yang menolong kamu. Ini sombong banget nih orang. Kalau bukan saya, kamu gak akan punya rumah. Kalau bukan saya, kamu gak akan punya ini. Wah ini sombongin orang. Janganlah berperilaku sombong. La yadkhulul jannah man fi qalbihi miskala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga siapa orang yang memiliki sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Hancur dia, celaka dia, gak masuk surga dia ketika dia sombong, menganggap hebat dirinya dan menjatuhkan orang lain, menghinakan orang lain dan tidak menerima kebenaran. Itu adalah sombong. Dan kita paham bahwasanya apa? Sombong adalah perilaku siapa? Iblis. Iblis itu sombong, tidak menganggap Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh sujud sama Allah, dia gak mau sujud. Dikatakan bahwasanya iblis itu sombong, menganggap dirinya hebat, diciptakan dari api, diciptakan dari yang unsur yang kuat, menganggap dirinya yang paling berkuasa. Sehingga apa? Sehingga Allah jadikan dia iblis, dilaknat oleh Allah. Dan tentunya ketika iblis bertobat, diampunin gak sama Allah? Diampunin gak? Kesalahan sekali, diusir dari surga dan dikatakan bahwasanya dia adalah manusia yang sombong, dilaknat sama Allah. Tetapi ketika Nabi Adam, dia berdosa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berdosa minta ampunan, diampunin sama Allah. Tapi kalau dia sombong, gak masuk surga. Dia berdosa, dia bermaksiat, dia minta ampunan kepada Allah, Allah ampunin dia. Allah ampunin. Barang siapa yang tawadhu, yang rendah diri atau rendah hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memiliki sifat sombong, maka Allah hinakan, Allah jatuhkan, la yadkhulul jannah, dia gak akan masuk surga. A'udzubillah min zalik. Ya Allah terima kasih ya Habibie. Ya akhir. Udah dah ya, makanya doa yang banyak ya Allah. Jauhkanlah sifat sombong dari hati saya. Amin. Sehingga akhirnya kita terjauhkan dari sifat ini dan kita selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, kita masuk dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Seneng banget kalau curhat ini. Emang di rumah gak bisa curhat. Baik, siapa yang mau curhat? Nunjuk. Oke. Baik Ibu, boleh ke tengah sama saya. Kita langsung ijab kabul. Oh enggak ya. Sini Bu. Bercanda. Baik, ini Ustadz Syam ya. Ustadz Syam nih sama Habib. Baik. Oke, namanya siapa? Nama Cucu Karyani. Boleh ke sana Ibu saya. Nama Cucu Karyani dari Sumedang. Sumedang. Ya. Ini kalau kembali lagi pertanyaannya real ya. Iya. Silakan. Ya, yang dialami saya sendiri gitu Pak Ustadz.
kan rumah saya dikontrakin Apa, sama gimana? rumah saya dikontrak sama orang lain. Iya, Setelah habis dia nitip kuncinya ke orang lain, ke tetangga saya. Ya, ternyata beberapa hari ada yang nagih kepada saya PDAM air, dia enggak bayar 8 bulan. Aduh. Nah, setelah saya mau nelpon ke dia, ternyata HP saya udah diblokir. Nah, saya titip pesan sama yang nitip kunci rumah saya. Terus sama dia dibilangin sama yang punya, yang dulu ngontrak, iya. Nah, setelah itu dia malahan HP saya terus nggak diblokir, tapi marah-marah. Katanya saya dituding menjelek-jelekan dia kepada tetangga. Padahal saya tidak menjelekkan ke tetangga, cuma yang seorang yang dititipin kunci rumah saya. Iya. Saya nerangin kenapa ini air nggak dibayar 8 bulan. Ada yang mau memutuskan itu. Nah, setelah itu kan diputus airnya otomatis karena udah 8 bulan. Iya. Nah, terus saya bilang sama dia karena udah nggak diblokir. Nah, malahan dia bilangnya cerewet gitu. Saya cerewet, Oh, udah minta tua-tua. tanggung jawabnya Ya, maksudnya. ya, saya minta tanggung jawab bayar air. Ini Ya. diputus mau ada yang kontrak lagi gitu. Nah, bilang saya cerewet lah, bilang itulah, bilang inilah. Ya, saya lapor aja ke RT kan saya takut. Nah, Pak RT bilang dia malah bukannya bayar sampai sekarang, mudah-mudahan dia nonton di TV. Ya Oh Allah, ini iya. mah ini berarti bukan pertanyaan, ini pengumuman. Woi, Anda yang dulu ngontrak rumah saya bayar air 8 bulan di. Ya, curhat bukan itu Iya, ya, curhat. iya, Iya. tuh, oke. Saya kesempatan hari ini, aduh terima kasih gitu ada waktu gitu. Mudah-mudahan dia nonton. Berarti ini yang harus mendapatkan siraman hati ini dari sisi yang ibu dan dari sisi yang bermasalah nih ya. Baik, mungkin dari Habib dulu, silakan Habib. Ibunya harus gimana, terus nanti yang bermasalah nih gimana? Mudah-mudahan bayar. Dia kontrakin, terus orangnya langsung udah pergi, lah ternyata ada tunggakan air. Ya namanya Seka Yulianti. Iya. Mudah-mudahan nonton. Disebutin namanya. Habis keringet atuh. Ya udah. Oke, ditahan Khair, dulu, ditahan dulu. insyaallah. Ya maaf. Jadi di Silakan. saat kita namanya ngontrak, kita juga harus tahu diri. Namanya kita ngontrak itu bukan rumah kita, rumah orang. Kita harus ngejaga itu rumah orang sebagaimana rumah kita sendiri, ya. Adapun bayar listrik, bayar air, ya itu perjanjian di awal ditanggung sama yang ngontrak juga harus yang namanya tanggung jawab. Maka jadilah orang yang bertanggung jawab. Kita harus berusaha menjadi orang yang harus bertanggung jawab. Kita punya hutang, kita lunasin walaupun mungkin kayaknya ya Allah saya nggak mampu nih ngelunasin, saya punya hutang. Yang penting kita punya keinginan. Ada orang nggak ada keinginan sama sekali, ini yang jadi masalah, harus punya keinginan. Kalau Allah lihat keinginan kita dan Allah lihat kita punya doa, insya Allah Allah bantu kita untuk melunasi kita punya hutang. Adapun di saat kita tagih itu orang malah ngata-ngatain kita dibilang cerewet dan lain sebagainya. Kita mau nggak mau kita harus berusaha buat tutup kuping, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, tapi kita berusaha. Orang nggak berbuat baik sama kita tetap harus berbuat baik kepadanya. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala-galanya. Allah Maha segala-galanya buat kita. Kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala, lamain sujud kita minta biar Allah Subhanahu wa taala kasih kelapangan buat itu orang biar mau melunasi utang kita. Masya Allah. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ibu juga lapang hati ya. Ya udah Jangan- dibayar karena kan diputus air. Ya. Baik, Ustadz Syam. Tadi Ibu. kelepasan lagi. Ini buat nenangin aja ya, ini buat nenangin ibu aja. Ibu mau dibayar sama orang itu atau mau dibayar sama Allah? Nah, Sama Allah aja sekarang Hah? mah, sama Allah aja. Ya Udah udah. tahu ya. Satu, ibu emang cerewet. Satu. Ya, emang cerewet saya. Iya, kalau hak harus dicerewetin ya. Nah, itu yang kedua, kalau mau dibayar sama Allah, kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau anggap itu sedekah, itu lebih baik bagimu kalau kau mengetahuinya. Kalau dia bayar, mungkin dia bayar dengan pakai marah-marah, pakai ngata-ngatain ibu. Tapi kalau Allah yang bayar, bisa jadi berlipat-lipat ganda yang Allah gantikan kepada ibu. Amin. Jadi hari ini saya cuma mau nenangin ibu untuk mendoakan ibu rezekinya lancar. Amin. Jadi bukan hanya berharap dari orang yang pernah ngontrak di rumah ibu, tapi insya Allah Allah akan datangkan rezeki dari jalan
jalan yang tidak disangka-sangka dengan cara apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah. Cara tawakal itu hatinya yang tawakal tapi dirinya tetap usaha. Usaha ngontak, usaha cari bagaimana caranya biar dia bisa bayar. Ini termasuk usaha juga nih, tapi nggak usah nyebutin juga. Iya, Gak usah nyebutin gerget. namanya juga, kasihan. Itu namanya mempermalukan. Jadi kalau dia bilang, diomongin saya dipermalukan, dijatuhkan namanya. Ini hari ini ibu sedang mempermalukannya. Mudah-mudahan bayar. Mudah-mudahan bayar. Sampai ku tarik loh mic-nya bahaya. Ya udah. Jadi mudah-mudahan ibu dibayarnya sama Allah ya bu ya. Berlipat ganda. Datang orang kontrak yang baru kata enggak apa-apa bu biar saya yang bayar. Ah, insya Allah gitu. Atau ibu dikaruniakan digantinya dengan apa? Diganti dengan anak yang soleh dan soleha. Amin. Diganti dengan rezeki yang berlipat ganda insya Allah. Sabar-sabar bu minta sama Allah rezeki yang banyak tambahan-tambahan insya Allah. Amin. Baik, Ibu namanya siapa tadi? Cucu Karyani. Ikhlas sudah ya? Ya udah ikhlas sekarang mah alhamdulillah. Bagus juga nih orang nih. Cerewet tapi langsung ikhlas Masya Tepuk Allah. tangan Terima dulu kasih yuk. bu. Baik, silakan. Tapi Ya. utang mah bayar aja tetap bayar. Kita lanjutin, siapa lagi yang mau curhat? Yuk. Yang mana? Oh, oke. Boleh turun dulu, yuk turun. Bisa dipegangin. Jangan lompat bu. Oh dipegangin sama saya maunya. Oh ya udah dipegangin iya deh. Milih ya megangnya. Baik ya Habibi. Gila, milih aja. Habib. Oh jangkung iya bu, iya. Baik namanya siapa? Nama saya Miha Royeti. Miha, Royeti. panggilannya. Boleh Miha, Boleh Miha. boleh Yeti, Boleh boleh Yet, Yeti. boleh saya. Ya, boleh Susi saya panggil. Ya, baik ini kembali lagi buat teman-teman yang baru menyaksikan acara ini real ya, asli ya, curhatan dari Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. ini baru pertama kali saya bercerita tentang ini. Waduh, berarti nggak Belum pernah sebelumnya. ke siapapun. Tapi baru kali ini kepada Habib. Alhamdulillah. Begini Pak, mungkin itu senang kepada saya, atau benci kepada saya, Ya. atau cuek kepada saya. Iya, oke. Tapi ternyata ada bisik-bisik kepada saya langsung. Cenah Ibu Miha, kenapa sih kamu sepertinya banyak uang? Sepertinya banyak uang. Wih. Kenapa? Amin. Itu Mudah-mudahan cenah banyak uang. berangkat. Tapi tidak pernah sakit. Tapi sebetulnya saya sering sakit juga. Tapi berangkat itu bukan berarti uang saya juga kadang-kadang kan dari teman, dari siapapun. Ini sebentar saya lurusin dulu nih ya. Akad umroh kali. Iya, jadi yang bisikin siapa nih Bu? Temen. Teman, Ibu dibilang banyak uang, terus Ibu disuruh berangkat. Enggak. Oh enggak, bukan. Bukan disuruh berangkat. Oh dijulitin. Ya lanjut. Gimana? Gitu. Bilangnya, Bu Miha, Oh, kan kamu itu sepertinya banyak uang gitu. Sepertinya iya, banyak uang. Iya. Terus tidak pernah sakit. Oh, Yang saya alami, ya saya pernah sakit. Juga pernah tidak punya uang. Tapi setiap kalau ada sesuatu, saya suka dikasih orang lain gitu. Jadi sehingga berangkat. Jadi sepertinya saya yang punya uang. Gitu. oh iya. Jadi nih Ibu disanjung orang kali ya? Mungkin, Iya, Puji dipuji orang. ya Iya. mungkin itu yang suka sama saya gitu. Oh yang suka sama, Atau yang membenci pada saya gitu. Atau yang membenci iya pada saya. paham. Udah mulai paham. Bingung. Jadi wah, Ibu ini sebenarnya nutupin gitu ya, ada orang si Anu gitu kali ya, muji gitu kan ya. Nanti gimana untuk nyikapin pujian ini mungkin dari Habibul Yusuf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Intinya apa? Intinya dipuji tapi bertolak belakang. Karena pujiannya kalimatnya kamu banyak uang padahal enggak juga. Iya. Kamu enggak sakit padahal sakit juga. Iya, juga. iya, Ya Bu, iya, betul. iya, Bu, betul. Nah intinya dipuji jangan terbang, dihinakan jangan tumbang. Tumbang. Oh. Intinya semua kembali kepada Allah. Ini semua alhamdulillah karena Allah. Ketika teman muji alhamdulillah karena Allah. Ingat kalimatnya karena Karena Allah. Allah. Jangan karena kita, jangan karena saya. Bukan kami, bukan kita, bukan saya, tapi Allah. Karena apa? Karena di muka bumi ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di dalam langit, yang ada di dalam bumi adalah kepemilikan Allah. Kita hamba Allah, kita makhluk ciptaan Allah.
kita bisa kapanpun dijatuhkan oleh Allah dan dinaikkan derajat oleh Allah. Oleh karena itu berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Enggak sekurang-kurangnya 100 kali setiap hari atau setiap habis sholat baca Alhamdulillah. Ya Habibi ada yang mau ditambahkan silakan. Banyak-banyakin alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Karena kata Nabi Muhammad, hamdalah tamlaul mizan. Yang namanya hamdalah tuh bisa ngeberatin timbangan kita di mizan. Tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk daripada wujud Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, itu banyak orang-orang yang suka kepada kita. Cuman sekali lagi tadi seperti mana Habib Utsman bilang, ketika kita dipuji kita jangan terbang. Iya, Tapi benar, ketika benar, dicaci juga jangan Tumbang. jangan tumbang. Tetap kita baik sangka, tetap kita berusaha punya akhlak yang baik sama orang. Jangan jadi orang yang kegeeran-kegeeran amat dan juga jangan jadi orang yang gampang patah hati. Iya. Semuanya kita serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ini artinya mungkin orang itu ya ngatain cuman sebaliknya gitu ya. Iya. Ibu insya Allah berada di derajat yang tinggi insya Allah Amin, ya. ya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita bisa kita amalkan semuanya ya. Amin, ya Allah. Baik, saatnya saya ucapkan terima kasih untuk guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir bersama kita. Dan namun sebelumnya guruku bisa pimpin doa untuk menyempurnakan hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah yang maha kuasa, yang maha penyayang, ya Allah. Seluruh makhlukmu merendahkan kami, jikalau engkau mengangkat derajat kami, maka tinggilah derajat kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menjaga hati kami, ya Allah. Tidak peduli dengan penilaian manusia, melainkan lebih peduli dengan penilaianmu, ya Allah. Angkatlah derajat kami, ampuni dosa kami, jagalah harta kami, keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Panjangkan umur kami beribadah di bulan suci Ramadan, bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah, dengan sehat wal afiat dan engkau tambahkan rezeki kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Allahumma barik lana fi